saya di sini akan menjelaskan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dari tanggal 5 hingga 15 April 1950. Dipimpin oleh Andi Aziz, mantan perwira KNIL. Latar belakangnya adalah penolakan terhadap penyatuan negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar 1949. Andi Aziz ingin mempertahankan eksistensi NIT dan menolak masuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang dipimpin TNI. Pemberontakan ini berakhir dengan penangkapan Andi Aziz oleh pemerintah pada akhir April 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI dan Permesta. PRRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Sumatera, sedangkan Permesta adalah perjuangan rakyat semesta yang berada di Pulau Sulawesi. Adapun latar belakang dari pemberontakan PRRI yaitu 1. Pemerintah pusat dianggap tidak adil dalam pembangunan daerah. 2. Pengurangan divisi Angkatan Darat. 3. Kekhawatiran terhadap perkembangan PKI. Lalu muncullah dewan-dewan di daerah, yaitu 1. Dewan Banteng yang dibentuk oleh Letko Ahmad Hussein di Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 25 November 1956. 2. Dewan Gajah dibentuk oleh Kolonel Malaudin Simbolon tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara. 3. Dewan Garuda dibentuk oleh Letko Barlian di Sumatera Selatan. 4. Dewan Manguni dipimpin oleh Kolonel Vence Sumua di Manado, Sulawesi Utara. Upaya penumpasan pemerintah yaitu dikeluarkannya berbagai operasi untuk mengakhiri operasi PRRI. Operasi militer di Sumatera pun dapat diakhiri setelah pada tanggal 29 Mei 1958 dan Ahmad Hussein pun resmi menyerah. Lalu operasi militer di Sumatera pun dapat diakhiri setelah pada tanggal 29 Mei 1958 dan Ahmad Hussein pun resmi menyerah. Kemudian, gerakan Permesta tersebut dapat diakhiri pada tahun 1961. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Nabil. Saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa RMS. Yang pertama ada apa itu RMS? RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatis yang diproklamasikan pada 25 April tahun 1950. Pemberontakan RMS ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Soumokil. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu keinginan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur sebagai negara federasi. Yang kedua, kecemburuan sosial masyarakat di negara Indonesia Timur melihat pembangunan yang timpang antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, dukungan dari mantan perwira KNIL dan Belanda. Pemerintah pusat menilai RMS sebagai pemberontak dan melakukan penumpasan. Akibatnya Belanda harus menampung bekas-bekas KNIL dan tokoh-tokoh RMS di Belanda. RMS juga bisa merujuk pada root mean square, sebuah istilah yang digunakan dalam dunia elektronik konsumen. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ini didalangi dengan tujuan gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Berakhirnya pemberontakan ini dibubarkan pada 12 Desember 1963 setelah Christian Robert Stephen Soumokil dan beberapa pengikutnya ditangkap. Pemberontakan RMS ini juga terjadi pada 25 April 1950 yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan Indonesia Timur sebagai negara federasi. Pemberontakan ini dipimpin oleh Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanah air. Yakin sudah cinta, apa buktinya? Selalu mengeluh tentang Indonesia, namun tidak pernah sadar dengan sikapnya sendiri. Di sekolah malas upacara, itu yang disebut cinta tanah air.
Saat gotong royong saja kamu bermain HP. Sambil rebahan pula. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara ini? Di luar sana korupsi merajalela. Mana yang katanya cinta tanah air? Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntaian pulau di peta. Selebihnya tergantung bangsa itu sendiri. Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sering membanggakan negara lain dibandingkan negara sendiri. Mereka mengaku anak Indonesia. Mereka mengaku lahir di bumi pertiwi. Namun mereka menghancurkannya semakin gencar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Kita ini sangat kaya akan semestanya, namun itu semua tidak akan berarti jika kita hanya berdiam membisu tanpa mau melakukan aksi. Jadi, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?